Sehingga itu harus bisa dikonversi dalam upaya-upaya penurunan emisi. Jadi total yang harus kita capai adalah sebesar kita harus mencapai tingkat emisi kita minus 140 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030. Sehingga target terukur ini harus kita bisa tuangkan di dalam rencana subnasional masing-masing provinsi ini. Baik. Ya. Ya, nah ini kalau tadi kita berbicara mengenai Pak Kadis ya, tutupan hutan 33% di Sulawesi Selatan. Nah, mengenai masalah lahan kritis deforestasi. Nah, ini kan juga harus ada peran serta masyarakat ya, edukasi kepada masyarakat. Nah, ini yang mungkin pengawasan ya, bagaimana pengawasan dan edukasi yang harus dilakukan agar masyarakat ini juga mengetahui bahwa fungsi hutan ini ternyata penting bagi tentunya kelangsungan hidup manusia dan juga untuk Volunetsing 2030 ini fungsinya. Ya, itulah perlunya kita melakukan pemberdayaan. Jadi kan kemarin kita sudah berikan SK ya Pak Dirjen, Ya, SK betul. tentang perhutanan sosial. Jadi fungsi-fungsi sosial hutan itu juga memang harus tetap berjalan. Oleh karena itu kita harus memperkuat bagaimana bisa memberikan pembelajaran ya atau kepada masyarakat agar bisa mempertahankan fungsi hutan. Dengan mempertahankan fungsi hutan kan berarti mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi hutan itu mereka harus bersahabat dengan hutan. Baik. Ya, karena di situ dia hidup ya. Sebenarnya kan yang kita khawatirkan justru memang dari luarnya. Kalau masyarakat di sekitar hutan sudah tumbuh kesadaran, tetapi dari luarnya. Oleh karena itu juga pemberdayaan yang harus dilakukan oleh sektor-sektor lain harus ditingkatkan. Saya kira seperti itu. Jadi perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial ini apakah sudah dibentuk di beberapa daerah di Sulsel, khususnya memang memiliki hutan-hutan yang kawasannya juga cukup luas ya Pak? Ya. Kalau di kawasan hutan, memang kementerian ya sudah cukup intensif. Kemudian fungsi Pemprov melakukan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, di luar hutan. Tahun ini kita coba melakukan pembinaan, misalnya memberikan bibit durian musangking misalnya. Durian ya. Ya, supaya mereka bisa hidup dari itu, hijau, kemudian hasilnya dia bisa dapatkan. Ya, seperti itu contohnya. Baik, Ya. tadi kita juga ingin mengetahui untuk sekarang ini Pak Dirjen ya, beralih ke Pak Dirjen, capaian Indonesia sejauh ini dalam penurunan emisi gas rumah kaca sampai di mana saat ini Pak? Ya, dari target 100% yang harus kita turunkan sebesar 29 sampai 32% itu, sekarang yang sudah dicapai kira-kira sudah sampai 30%-nya. Ya, untuk sampai 2030 tentunya kita masih mempunyai waktu untuk melakukan itu. Jadi upaya-upaya nyata di tingkat lapangan itu yang harus kita terus lakukan. Salah satu yang kami sosialisasikan pada hari ini adalah bagaimana kita menerapkan aksi pengurangan emisi kita. Emisi Indonesia terbesar itu dari deforestasi dan dari kebakaran hutan dan lahan. Artinya apa? Emisi kita harus kita kurangi dari terjadinya perubahan tutupan hutan menjadi tidak berhutan. Kita harus kurangi dari kebakaran hutan ini. Nah, upaya-upaya itu sudah nyata dilakukan oleh Indonesia. Ini terbukti. Dengan angka tersebut ini bisa menempatkan Indonesia dalam posisi keberapa di dunia untuk target penurunan emisi, Pak? Ini sangat dinamis. Yang kita lakukan. Misalnya di sektor kehutanan sendiri itu tadi kan kami tidak hitung, di sektor kehutanan sendiri lahan-lahan kritis yang ada di kawasan itu tetap kita sulam untuk menjadi hijau kembali. Baik. Seperti itu. Ya, saya mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama di line telepon kami ya di 0811 saya ulangi 0811 400 9250 ya. 0811 400 9250 untuk berinteraksi bersama narasumber kita Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Bapak Dr. Insinyur Wanda Agung Sugardiman MSI dan juga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Bakti Haruni. Ya, untuk Anda silakan bergabung dan kita break dulu untuk mendengarkan persembahan lagu berikut ini.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, masih di 92,5 Pro 4 RRI Makassar dan masih di dialog siang kita kali ini berbicara mengenai sosialisasi Volunet Singa 2030 di Sulawesi Selatan. Menghadirkan narasumber kita di siang hari ini Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Dr. Insinyur Wanda Agung Sukardiman MSI dan juga Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Bakti Haruni. Ya, kembali lagi Pak Dirjen, ini kalau kita berbicara mengenai pentingnya pengurangan emisi hutan itu sebenarnya seberapa penting sih dan juga dampaknya bagi masyarakat. Ini mungkin masyarakat masih apa sih emisi itu, apa sih dampaknya gitu. Itu yang mungkin belum banyak dipahami sih. Silakan Pak. Terima kasih ya. Apa sih yang disebut dengan emisi gas rumah kaca itu ya? Atau yang sebelum emisi, apakah sih gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca itu adalah yang paling utama adalah CO2 dan CH4 metan. Jadi CO2 itu karbon dioksida dan CH4 metan selain 4 gas yang lainnya itu. Nah, saat ini tingkat konsentrasi gas rumah kaca itu sangat tinggi di atmosfer kita. Sehingga itu berpengaruh terhadap ya kondisi pemanasan global. Dengan semakin tebalnya gas rumah kaca di atmosfer kita, sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer kita itu tidak bisa lagi dipantulkan kembali keluar dari atmosfer kita. Sehingga makin lama temperatur di permukaan bumi kita semakin lama semakin meningkat. Apa akibatnya dengan semakin meningkatnya temperatur global kita? Akibatnya adalah gunung-gunung es di kutub utara itu mencair. Ya, gunung-gunung es di kutub utara itu mencair. Apa akibat berikutnya? Yang berikutnya yang terjadi adalah kenaikan permukaan air laut kita. Ya, kenaikannya itu bisa 50 cm, di beberapa tempat bisa 60 cm, bisa 1 meter kenaikannya itu. Nah, coba bayangkan Indonesia yang negara kepulauan, yang archipelago country ini, ya, yang pulau-pulau kecil ini apabila terjadi kenaikan muka air laut. Artinya apa? Pantai-pantai indah kita akan terendam. Potensi ekonomi akan sangat terganggu dengan adanya kenaikan tinggi muka air itu, dengan kenaikan temperatur bumi ini. Akibat yang lain apa? Terjadi perubahan iklim. Ya, curah hujan berbeda, waktu-waktu tanam akan berbeda. Kemudian yang sangat signifikan saat ini, kalau dulu tanaman kopi itu bisa tumbuh di ketinggian 600-700 meter dari permukaan laut. Dengan semakin meningkatnya temperatur bumi ini, nggak bisa lagi kopi ini tumbuh di ketinggian 700 meter ini. Harus naik ke ketinggian 1000 sampai 1200 ini. Artinya apa? Masuk ke dalam hutan-hutan konservasi kita. Baik. Nah, artinya apa? Hutan kita akan terganggu dengan adanya ekstensifikasi untuk kopi, untuk jagung dan sebagainya itu. Ya, kita ke pendengar dulu ya, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya, baik. Silakan di 0811 400 9250. Jadi dampaknya cukup besar ya pendengar jika kita tidak melakukan upaya untuk mengurangi efek emisi gas rumah kaca. Baik, silakan kembali di 0811 400 9250. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Andi Risman di Sidrap. Pak Andi Risman di Sidrap. Di Sidrap. Yeah. Jauh loh ini Pak di Jauh, Sidrap. ya. Jadi kalau Selamat kita siang, ke Bapak. Sidrap kira-kira makan waktu 4 jam. Itu putus. Aduh, putus lagi sayang. Sayang, silahkan ya Pak Andi Risman di Sidrap di 0811 400 9250 ya. Nah, jadi sekarang kalau di Indonesia Pak Dirjen, ini apakah sudah dirasakan? Sudah dirasakan ya dampak dari efek emisi gas rumah kaca? Sangat sudah dirasakan. Salah satu contoh yang sekarang sudah ada di depan mata kita adalah air laut sudah mulai masuk ke dalam daratan kita. Di Pulau Jawa, di pantai utara itu sudah masuk sepanjang 200 meter. Wow. Artinya apa?
tanah-tanah pertanian di pinggir pantai kita itu sudah mulai tergerus. Nah, kebetulan di Jawa itu ada jalur kereta api di beberapa tempat sudah mulai tergerus. Kemudian di beberapa provinsi pasir-pasir putih kita yang indah-indah itu sebagai potensi wisata kita juga sudah terganggu. Artinya secara ekonomi sudah mulai terganggu. Kelangkaan air di beberapa tempat sudah mulai terganggu, kelangkaan energi di beberapa tempat sudah mulai terganggu, kelangkaan pangan juga sudah mulai terganggu. Artinya dampak perubahan iklim ini sangat dirasakan sekali saat ini. Ya. Baik, silakan untuk Anda. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, Pak Andi Risman, balik lagi. silakan Pak Andi Risman dengan Pak Ruanda Agung, Pak Dirjen dan juga Pak Kadis Kehutanan Pak Andi Bakti, silakan. Oh, kok terputus lagi. Iya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 400 9250 ya, berbicara mengenai Volu Sosialisasi Indonesia Volu Netsing 2030. Nah, Pak Kadis, tadi sudah disampaikan bahwa ternyata perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia, di Sulawesi Selatan. Ya, tentunya ini peran masyarakat juga ini bagaimana ya mereka juga bisa berperan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan tidak melakukan penebangan pohon gitu ya. Nah, tadi kita sempat membahas mengenai pengawasan dan saya pernah mendengar yang namanya polisi hutan. Ini sebenarnya polisi hutan ini sudah berperankah seperti itu untuk bisa tentunya melakukan pengawasan di hutan-hutan yang hutan ini 1,9 juta loh Pak. Silakan mungkin bisa jelaskan Pak. Ya, luas areal hutan di Sulsel ya, yang di kawasan ya ini kurang lebih 1,9 juta hektar. Sementara polisi hutan kita ASN dan non ASN ini jumlahnya kurang lebih 400-an. Jadi non ASN itu lebih 300 orang. Jadi kalau kita lihat proporsinya, satu polisi hutan itu kira-kira dia harus menjaga kurang lebih 5.000 hektar hutan. Jadi kalau dia jalan satu hari pun tidak dia bisa kelilingi. Jadi seperti itu. Oleh karena itu memang harus dibuat strategi khusus bagaimana kita bisa mempertahankan fungsi hutan, melakukan pengendalian kegiatan yang ada di kawasan hutan. Pertama tentu kita harus menggalang partisipasi masyarakat. Baik, kita tahan dulu, ada Ya. penelpon Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Iya, dengan Pak siapa Pak? Pak Iwan di Makassar. Pak Iwan di Makassar. Silakan Pak Iwan dengan Pak Dirjen dan Pak Kadis. Silakan. Ya, Pak Dirjen, Pak Kepala Dinas, memang ini tugasnya cukup berat, Pak ya. Ya, Tentang Iya, bagaimana iya, betul. mengurangi efek gas rumah kaca. Indonesia kita tahu Kak merupakan paru-paru dunia, Pak. Tapi yang tidak bisa kita menafikan bahwa saat ini begitu banyak hutan-hutan yang sudah beralih fungsi begitu. Industrialisasi yang kemudian menyebabkan berkurangnya ya kadar oksigen, berkurangnya hutan lindung. Ini menjadi perhatian. Nah, ini juga komitmen dari KLHK bagaimana untuk mengurangi pengelolaan HPH Pak ya. Ya. Nah, bagaimana untuk mengurangi adanya kepemilikan HPH ini. Ini kan tergantung dari KLHK juga Pak. Ya. Karena kita tahu bahwa banyaknya hutan-hutan yang saat ini yang ada yang dibabat itu kan semua pemilik pemilik HPH Pak. Ya, pemilik HPH semua. Nah, saya rasa ini terkait dengan adanya yang masalah undang-undang tentang hutan adat ini. Nah, ini perlu diperbanyak Pak. Karena kita tahu dengan adanya hutan adat, masyarakat adat yang berada di wilayah hutan-hutan tersebut, mereka lah yang akan menjaga keberlangsungan hutan itu. Betul. Dan kita juga Indonesia ini juga perlu untuk menagih begitu ya kepada negara-negara maju
kepada negara-negara maju, kepada negara-negara G7, ya, bagaimana komitmen mereka, kontribusi mereka terhadap kelangsungan hutan yang berada di Indonesia ini. Karena mereka kan menuntut, Pak, pada saat pertemuan G20 sebelum Indonesia menjadi presiden, salah satunya adalah bagaimana komitmen Indonesia menjaga hutannya yang menjadi paru-paru dunia. Nah, kita juga harus menagih apa kompensasinya untuk Indonesia untuk bisa menjaga. Kita tidak bisa tutup mata bahwa industrialisasi saat ini kan sudah menggerus gitu, sudah mereduksi keberadaan hutan-hutan begitu. Kita tahu bahwa saat ini kan tengah gencar, ya. Kita juga gencar bagaimana untuk mencari bahan tambang yang berada di perut bumi kita. Jelas ini pasti akan merusak hutan begitu. Taruhlah seperti timah, ya, nikel yang saat ini besar-besaran digali oleh pemerintah. Ini kan akan menjadi tolak belakang, ini kan akan menjadi bertolak belakang begitu, Pak, ya. Dengan bagaimana komitmen kita untuk menjaga alam kita, untuk menjaga kelestarian kita. Jadi saya pikir ini harus cari solusinya memang, mana hutan yang sebenarnya, walaupun di bawahnya banyak barang tambang yang berharga, tapi bagaimana kalau itu ketika hutan itu dihabiskan, ini tentunya akan juga menghabiskan apa ya, Pak? Sisa-sisa hutan kita. Nah, saya rasa ini pemerintah harus mencari solusi yang terbaik, Pak, ya, antara industrialisasi dan menjaga keberlangsungan hutan-hutan kita. Ini memang kuncinya ada di Indonesia, Pak. Indonesia dan Brasil sebagai paru-paru dunia. Nah, kapan hutan Indonesia habislah oksigen, habislah atmosfer kita. Bisa jadi tenggelam nanti Pulau Jawa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Iwan di Makassar. Silahkan dijawab langsung Pak Dirjen. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa pemahaman Pak Iwan yang sangat komprehensif. Jadi bisa saya jelaskan Pak Iwan, jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mempunyai regulasi-regulasi yang akan menilai perusahaan-perusahaan pemegang izin itu yang komitmennya tidak sesuai dengan regulasi yang kita terapkan. Salah satu contoh yang sudah nyata kita lakukan adalah beberapa pencabutan yang sudah dilakukan. Ini bahkan oleh Bapak Presiden sendiri, ya, beberapa izin yang dicabut dengan melalui beberapa SK dari Bapak Presiden, sehingga betul-betul ini evaluasi yang sangat nyata bagaimana kita memperbaiki pengelolaan hutan-hutan kita yang masih baik itu. Nah, apakah dengan memberikan izin itu hutan-hutan kita akan berkurang? Tentu ini yang menjadi kebijakan kita juga. Kita tidak menerapkan zero deforestasi. Yang kita terapkan adalah net zero deforestasi. Ya, kita tetap melakukan pembangunan, tetapi kita juga harus menambah tutupan hutan kita. Jadi kita masih bisa membuka hutan di beberapa tempat, tapi tentunya kompensasinya harus menambah hutan di tempat yang lain itu. Sehingga yang terjadi adalah tutupan hutan kita tetap sama dengan sebelumnya atau bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu yang disebut dengan kondisi net sink itu. Oleh karena itu upaya-upaya kita di dalam net sink itu adalah salah satu upaya yang nyata adalah mempertahankan hutan kita dan menambah tutupan hutan kita itu, sehingga serapan hutan kita menjadi lebih tinggi, ya, sehingga jaminan kepada dunia internasional bahwa Indonesia dan negara-negara tropis yang masih mempunyai hutan tropis dunia itu masih tetap berfungsi sebagai paru-paru dunia. Itu upaya-upaya utama yang dilakukan di dalam Volu Net Sink 2030 ini, Pak Iwan. Ya. Baik, kita ke Pak Kadis, silakan Pak Kadis jawab. Ya, tadi itu sudah secara komprehensif memang sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa memang tidak bisa dipungkiri kita memiliki sumber daya yang harus kita kelola dalam rangka pembangunan Indonesia. Saya setuju bahwa seharusnya itu dilakukan secara selektif. Tetapi hal yang paling penting setelah perizinan itu keluar, ya harusnya memang dilakukan pengendalian secara kuat, ya, di pelaksanaannya. Saya kira setiap hak diberikan kepada warga untuk mengelola ataupun investor untuk mengelola tentu dibarengi dengan kewajiban-kewajiban, dan kewajibannya inilah yang harus dikendalikan dengan baik sehingga fungsi-fungsi hutan yang diambil semula itu bisa dikembalikan lagi. Saya kira demikian. Baik, ya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri apakah memang
pertambangan di sektor kehutanan ini cukup besar, Pak. Ya, seperti itu bahwa pertambangan, tetapi kan mereka mengajukan rencana kerja dan rencana kerja inilah yang menjadi alat pengendalian bagi kita. Baik, ya untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama di kesempatan siang hari ini, silahkan di 0811 400 9250 ya, atau juga bisa di 081244 019250 untuk bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Pak Dirjen, ini untuk kegiatan sosialisasi di Sulawesi Selatan ini ada juga di Baruga Patinggaluang ya. Ini juga membahas mengenai sosialisasi Volunet 2030 ini kepada siapa saja, Pak? Ya, kami ini di Sulawesi Selatan ini kegiatan ini melanjutkan dari yang sudah kami lakukan di tahun yang lalu. Tahun lalu kami sudah melakukan di 12 provinsi. Tahun ini 2023 ini akan kami lakukan sosialisasi di provinsi sebanyak 22 yang belum. Yang sudah kami lakukan di tahun ini kemarin di Labuan Bajo untuk NTT, kemudian di Papua, di Jayapura, kemudian di Mamuju, kemudian untuk Sulawesi Barat, kemudian di Maluku Utara, di Ternate, dan hari ini kami lakukan itu di Sulawesi Selatan, di Makassar. Selanjutnya nanti di Gorontalo, di Palu, kemudian di Babel, di Banten, Jawa Timur, di Yogyakarta, dan ada beberapa provinsi lain akan menyusul untuk genap 22 provinsi ini. Intinya kegiatan ini harus dilakukan atau disosialisasikan yang pertama untuk pemerintah daerah, sehingga betul-betul pemerintah daerah itu yang akan mengawal kegiatan ini sehingga bisa merangkul seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama melakukan ini kegiatan Volunetzing ini, kegiatan aksi pengurangan emisi, kegiatan aksi mempertahankan hutan kita, dan kegiatan aksi menambah tutupan hutan kita ini di tingkat provinsi sesuai dengan komitmen Bapak Presiden. Ya. Baik, kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Terputus ya. Oke, tadi bagus di 081244019250 atau juga di 081140095250. Nah, Pak Kadis, ini bagaimana tentunya upaya selanjutnya peran Pemprov Sulsel untuk mendukung pengurangan emisi melalui sektor kehutanan ke depan? Ini mungkin ada peran Pemprov sendiri baik di tahun yang lalu ataupun juga di tahun 2023 ini, Pak. Ya, Pemprov yang pertama kita membentuk kelompok kerja. Kelompok kerja inilah nanti yang akan merumuskan rencana-rencana kerja yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka mendukung Volunetzing ini. Mengapa demikian? Karena ini kan Volunetzing tidak hanya sektor kehutanan, tetapi melibatkan stakeholder yang lain. Dari sana kita menyiapkan program kerja sesuai dengan tadi bagaimana mengurangi emisi, bagaimana mempertahankan tingkat serapan, dan bagaimana meningkatkan kapasitas serapan. Inilah yang akan kita urai dalam bentuk kegiatan. Dan kalau sudah ada kegiatan, tentu kita akan mengetahui siapa yang akan melakukan apa. Dan inilah yang akan kita tentu lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Baik, kita untuk pendengar silakan, masih kami terima satu penelpon lagi. Iya, halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Yani. Ibu Yani, silakan Ibu Yani. Iya, saya ingin lebih jauh nih. Pak Dirjen tadi menyatakan bahwa sangat mengharapkan ada nanti area hutan yang lebih luas ya untuk target pencapaian ke depan, dengan pengharapan pasti kita mendapatkan udara yang bersih ya Pak Dirjen ya. Iya betul. Iya. Cuma kan ini juga kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan Pak Dirjen. Beberapa kondisi yang lalu juga kita bisa melihat kawasan yang ada di Gunung Bawah Karaeng misalnya, yang kemudian berada di antara sekian banyak kabupaten, yang tidak hanya satu-satunya pintu ada di Kabupaten Goa, tapi juga bisa lewat akses kabupaten lainnya, sehingga saya melihatnya agak
sulit juga ketika misalnya penggiat lingkungan atau teman-teman yang sangat care terhadap lingkungan ingin membackup agar hutan kita yang ada di sana bisa lestari, tapi di sisi lain masyarakat kita juga ada yang lebih berjuang lagi untuk membuka lahan di wilayah-wilayah hutan yang ada misalnya di Gunung Bawah Karaeng itu. Mungkin bisa diakses di pos 2, pos 3, tapi ternyata ada yang bisa nekat sampai ke pos lebih tinggi lainnya untuk membuka lahan. Nah, hal-hal ini barangkali yang menjadi PR besar buat kita semua, Pak Dirjen, untuk bisa memberikan penyadaran ke masyarakat kita bahwa pentingnya untuk memelihara keberadaan hutan ini, terlepas dari persoalan memang jumlah penduduk yang semakin tinggi dan semakin banyak yang membutuhkan juga lahan untuk tempat tinggal. Nah, ini mungkin perlu juga difikirkan, tidak bisa lagi kita pungkiri juga, jangan jauh-jauh ya di Kota Makassar saja, saya yakin untuk daerah terbuka hijau sekalipun ini kita kan sangat berkurang, Pak. Dan ini bisa dirasakan ketika ada banjir kemarin, kami bisa merasakan ketika seluruh Kota Makassar ini dipenuhi banjir hanya karena saya yakin itu juga bagian dari kurangnya daerah resapan air. Nah, ini barangkali juga bisa ke depannya untuk sosialisasi 2030, kita berharap startnya hari ini, bisa lebih disebarluaskan, Pak Dirjen. Bahwa hutan ini penting. Hutan itu bukan suatu tempat yang kemudian menjadi mengerikan, tanda kutip. Orang biasa bilang kalau masuk hutan itu akan ketemu dengan yang mistis, begitu. Tapi lebih kepada bagaimana ini bisa membantu kita untuk bisa hidup. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk masa depan anak-anak kita gitu, Pak. Ya, terima kasih, itu saja barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Mbak Yani, upayanya yang luar biasa untuk berkontribusi menjaga hutan-hutan kita yang masih ada. Ya, itu yang akan dilakukan tentunya di dalam Volu ini, upaya-upaya sosialisasi ini. Bagaimana mempertahankan hutan kita itu, upaya salah satunya adalah kampanye sosialisasi kepada seluruh masyarakat ini, memberikan penjelasan bagaimana fungsi hutan itu bagi kita saat ini, ya, dan tentunya bagi anak cucu kita. Dan upaya-upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan serapan karbon ini. Nah, kalau kita lihat ini dari hasil analisis spasial yang kita lakukan, kita sudah bisa mendelineasi areal-areal di mana yang kita akan lakukan rehabilitasi, dan di areal-areal mana yang kita harus tetap jaga hutannya dengan baik, mana-mana yang perlu diwaspadai mengenai encroachment, adanya encroachment dan sebagainya. Dan tadi saya sampaikan di dalam arahan saya di kantor gubernur tadi adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan tutupan hutan kita adalah dengan menanam pohon Vitex covasus. Ini di daerah atau di sini dikenal dengan kayu binti. Ini digunakan sebagai bahan utama membangun kapal pinisi ini. Di beberapa lokasi ketersediaan kayu ini sudah semakin sulit untuk didapatkan, sehingga produksi kapal pinisi ini akan semakin sulit. Nah, dengan kita mensinkronkan, mensinergikan, mengharmonikan kegiatan volunteering ini dengan menanam pohon Vitex covasus ini, artinya apa? Kita juga menambah tutupan, kita juga akan menghasilkan CO2. Di sisi lain pada saatnya nanti kita bisa panen untuk sebagai bahan utama pembuat kapal pinisi ini, sehingga semuanya bisa kita dapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lingkungan tentunya dapat kita dapatkan juga. Artinya dengan upaya volunteering ini beberapa kekurangan yang ada saat ini kita bisa penuhi dengan kegiatan-kegiatan di volunteering ini nantinya. Ya. Baik. Nah, kita ke Pak Kadis di sesi yang terakhir. Pak Kadis, silahkan untuk closing statement, silahkan. Ya, yang pertama kita memang punya kewajiban mempertahankan tutupan lahan yang ada dalam bentuk hutan. Di sisi lain juga kita masih punya peluang untuk menambah luasnya, meskipun di tengah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam bentuk pembangunan. Jadi disinilah seninya.
Jadi saya selalu mengarahkan setiap program kegiatan itu agar memiliki nilai tambah. Seperti yang Ibu Yani sampaikan, bagaimana ini jumlah anggota keluarga semakin berkembang. Jadi kalau dulu kelompok tani hutan yang ada itu misalnya panen jamur langsung dijual, ya jangan, kita melakukan pembinaan supaya mereka bisa melakukan proses nilai tambah. Bagaimana jamur ini dikelola sehingga bisa menjadi keripik jamur, itu kan memiliki nilai tambah, sehingga upaya-upaya perambahan yang semakin luas yang bisa mengganggu fungsi hutan itu bisa kita cegah. Jadi saya kira memang kita harus lebih kreatif di dalam rangka memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memang harus meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Ini yang penting ya, ini Pak. yang ya, ada polisi hutan sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menggalang partisipasi masyarakat secara umum dalam rangka meningkatkan upaya penanaman pohon, kemudian juga mengurangi emisi gas. Nah, misalnya kalau kemarin kita menggunakan banyak AC atau apa, ini kan bisa kita rancang bangunan atau gedung yang tidak banyak mengkonsumsi, yang tidak banyak mengeluarkan emisi. Menggunakan motor listrik atau mobil listrik kan menjadi alternatif sekarang. Jadi itulah yang menjadi hal-hal yang seharusnya menjadi PR bagi kami di dalam rangka mempertahankan fungsi hutan. Baik. Demikian, terima kasih. Ya, silakan closing statement Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Komitmen Bapak Presiden di internasional bahwa Indonesia akan berkontribusi global menurunkan emisi gas rumah kaca adalah sangat nyata untuk bisa kita berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut. Oleh karena itu, komitmen itu harus bisa terjadi di tingkat tapak. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya nyata di tingkat tapak, di provinsi, di kabupaten, bahkan di masyarakat harus juga terjadi bagaimana kita bisa mampu berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Ya. Baik, terima kasih Bapak Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup Dr. Nyuranda Agung Sugardiman MSI, dan juga Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Bakti Haruni ya, untuk bersama dengan kita di dialog siang bersama Pro 4 RRI Makassar untuk edisi hari ini Senin 27 Februari 2023. Ya, selamat menikmati suasana di Kota Makassar. Terima kasih Makassar. Terima kasih, selamat siang para pendengar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.